Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Octaviana, NPM 5020224, kelas 4E, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar pertimbangan dan rasiologis kurikulum 2013, darurat, dan paradigma baru. Yuk simak videonya. Yang pertama, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman tersebut sangatlah penting dan tidak boleh menyesatkan peserta didik, maka kurikulum harus disusun sebaik mungkin agar diperoleh hasil pendidikan sebagaimana yang telah digariskan pada tujuan pendidikan nasional. Faktor pengembangan dan pertimbangan kurikulum. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah 1. Faktor peserta didik. Menurut teori psikologi perkembangan bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum hendaknya perlu memperhatikan adanya perkembangan psikologi peserta didik yang tidak sama tersebut. Selain mempertimbangkan tempo dan irama perkembangan peserta didik, sekurang-kurangnya ada 5 asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar, yaitu yang pertama, asas psikologis, asas pedagogis, asas sosiologis, asas psikologi belajar, dan yang terakhir asas organisatoris. Yang kedua, faktor materi pelajaran. Berkenaan dengan materi pelajaran, Schubert dalam bukunya Kurikulum, Perspektif, Paradigma, and Possibility menjelaskan bahwa materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. Yang ketiga, faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Oleh sebab itu, maka faktor ini tidak bisa diabaikan manakala menyusun dan mengembangkan kurikulum. Yang keempat, faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara dapat dipandang sebagai dua hal yang mirip atau hampir sama. Oleh karena itu, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kurikulum darurat diciptakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Penyederhanaan ini akan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Kurikulum paradigma baru. Mulai tahun 2022 hingga 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan teknologi memberikan 3 opsi kurikulum yang dapat diterapkan satuan pendidikan dan pembelajaran, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang mulai diterapkan pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pelaksanaan tugas Kepala Pusat Perbukuan Kemendikbudristek Supriyatno mengatakan saat ini kurikulum prototipe sudah diterapkan di 2.500 satuan pendidikan yang tergabung dalam proses sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2021, termasuk sekolah penggerak pun diberikan opsi untuk dapat menerapkan kurikulum prototipe. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.